Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi para peserta. 5 menit sebelum dimulainya acara, maka saya perlu memberikan informasi. Untuk audio, videonya mohon untuk diaktifkan dan audionya di-off-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam webinar Potensi Kemitraan Bisnis bagi Koperasi. Yang terhormat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Ibu Heni Purwaningsih, SSI MSI. Yang terhormat Kepala PLT UPTD Pelatihan Koperasi, Bapak Ibnu Abbas, Esos MSI. Yang terhormat Kepala Seksi Pelatihan UKM, UPTD Pelatihan Koperasi, Ibu Haja Apriani Kartinosa SE. Yang terhormat Kepala Seksi Pelatihan Koperasi, Bapak M. Nur SE. Yang terhormat narasumber Bapak Prianto, Ketua Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri. Yang terhormat Ibu Murniati, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Samarinda. Dan saya sendiri, Desi Agustin, Penata Pelayanan Koperasi sebagai moderator. Sebelum acara kita mulai, marilah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk semua peserta yang hadir untuk bersikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus membuka acara oleh Ibu Kepala Dinas Ibu Heni Purwaningsih, SSI MSI. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Murniati, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Samarinda. Yang saya hormati Pak Prianto, Ketua Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri. Yang saya hormati Kepala UPTD Pelatihan Koperasi beserta seluruh jajaran dan seluruh panitia, dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta webinar Potensi Kemitraan Bisnis bagi Koperasi pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bisa bertemu
berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan webinar potensi kemitraan bisnis bagi koperasi. Bapak Ibu sekalian, saya melihat tadi untuk peserta webinar pada hari ini itu cukup banyak, ada dari beberapa Alhamdulillah. kabupaten kota dan juga beberapa pelaku koperasi. Hari ini kita memang mengangkat terkait dengan potensi kemitraan bisnis bagi koperasi. Jadi pada hari ini kita sengaja menghadirkan narasumber Pak Pri sebagai pelaku koperasi yang sudah mengembangkan bisnisnya melalui strategi-strategi kemitraan yang efektif, dan juga narasumber berikutnya adalah Ibu Murniati selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang juga menjadi mitra bagi koperasi dalam rangka untuk mengembangkan bisnis dan juga terkait dengan potensi-potensi kemitraan yang bisa dibangun antara koperasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, koperasi seperti kita ketahui bersama itu menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian, dalam pembangunan nasional. Jadi koperasi selain sebagai badan usaha, dia juga badan hukum yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Karena perannya yang strategis ini, tentu saja kita mengharapkan koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum ini mempunyai fungsi dan mengambil peran dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Nah, di era persaingan usaha yang semakin dinamis ini, koperasi tentu saja harus melakukan adaptasi, harus melakukan penyesuaian. Koperasi tidak bisa berjalan sendiri, sehingga salah satunya dengan kemitraan bisnis ini menjadi salah satu strategi yang sangat penting untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan kapasitas usaha, memperoleh dukungan teknologi, memperkuat permodalan, serta meningkatkan daya saing koperasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemitraan koperasi ini tentu saja harus dibangun berdasarkan pada prinsip yang saling menguntungkan, saling percaya, dan saling memperkuat satu sama lain. Nah, tentu saja kemitraan bagi koperasi ini tidak hanya terbatas bagi institusi bisnis lainnya, tapi juga tidak menutup kemungkinan kemitraan koperasi ini menyebar ke berbagai sektor, ke berbagai institusi seperti perbankan, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga mitra-mitra bisnis yang lainnya, bahkan kemitraan antar koperasi itu sendiri, seperti itu. Nah, koperasi menurut kami juga memiliki peluang yang besar, selain yang saya sebutkan tadi, kemitraan-kemitraan dengan pemerintah, dengan perguruan tinggi, dengan BUMN, dengan BUMD, dan juga khususnya kemitraan koperasi dengan para pelaku UKM. Itu juga menjadi potensi kemitraan yang sangat strategis untuk bisa dikembangkan dalam bisnis koperasi. Nah, melalui kemitraan kolaborasi tersebut, koperasi diharapkan mampu menghadirkan inovasi, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi para anggotanya. Bapak Ibu sekalian, saya meyakini bahwa yang ikut hari ini, ikut webinar, ini saya lihat juga ada dari Samarinda, Dinas Samarinda, pasti sudah memahami bagaimana terkait dengan prinsip-prinsip koperasi dan juga prinsip bisnis di dalam sebuah koperasi. Kita menghadirkan Pak Pri sebagai salah satu sukses story bisnis koperasi yang nanti bisa menjelaskan bagaimana strategi beliau dalam mengembangkan bisnis koperasi. Beliau
tidak langsung berhasil sukses seperti posisi sekarang, pasti ada liku-likunya, pasti ada suka dukanya dalam rangka membangun dan memperkuat bisnis koperasi. Dan bahkan sekarang melalui koperasinya mereka juga bisa memperkuat dan meningkatkan kesejahteraan para petani dan juga masyarakat di wilayah Kecamatan Kaupun di Kutai Timur seperti itu. Nah, nanti seperti apa sukses story-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemerintah daerah melalui Dinas, Perindakop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi melalui berbagai program pembinaan. Kemudian ada pendampingan serta ada fasilitasi kemitraan dengan berbagai pihak. Kami berharap koperasi mampu menjadi organisasi yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tantangan zaman. Kami menceritakan bahwa seperti koperasinya Pak Pri ini, itu juga menjadi bagian dari program kami, program pendampingan dan program fasilitasi yang pernah kita lakukan secara terus-menerus, dan bahkan tidak jarang Pak Pri secara proaktif aktif untuk meminta advice dan meminta fasilitasi dari kami seperti itu. Sehingga koperasi Pak Prianto ini menjadi salah satu juga koperasi yang bisa menembus pasar ekspor. Kami melalui beberapa fasilitasi bisnis matching yang kami lakukan dan juga fasilitasi kemitraan yang coba kami bangun antara koperasinya Pak Pri dengan pihak-pihak terkait. Jadi ini hanya merupakan suatu contoh bagi Bapak Ibu pengelola koperasi bahwa pemerintah daerah juga mempunyai program-program yang sangat komprehensif, sangat lengkap, tinggal bagaimana dari gerakan koperasi itu sendiri bisa memanfaatkan program-program ini dengan baik. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh peserta, seluruh pengurus dan anggota koperasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, memperkuat tata kelola organisasi, membangun jejaring usaha, serta memanfaatkan peluang kemitraan yang tersedia. Dengan semangat kemitraan, kolaborasi, saya yakin koperasi akan tumbuh semakin kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga saat ini kita di sektor koperasi tentu tidak asing lagi bagaimana lahirnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Timur ini. Ada 1037 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk di Kalimantan Timur, itu juga menjadi bagian keluarga besar koperasi Kalimantan Timur. Nah, role model yang diterapkan di koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga koperasi-koperasi yang lainnya, koperasi-koperasi konvensional yang lainnya itu juga sama gitu ya, bahwa harus ada pengembangan usaha dan juga bisnisnya, salah satunya dikembangkan melalui strategi kemitraan dengan stakeholder yang terkait. Nah, koperasi tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berkembang menjadi besar kalau tidak ada core bisnis yang jelas dan kuat seperti itu. Nah, sehingga kemitraan bisnis bagi koperasi itu juga harus memperhatikan fokus atau core bisnis dari koperasi itu sendiri. Mau apa bisnis koperasi yang akan digeluti atau difokuskan ke depan. Nah, oleh karena itu tentu saja keberadaan pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota, dan bahkan juga keberadaan dari Kementerian Koperasi menjadi salah satu pendukung ataupun fasilitator bagi Bapak Ibu pelaku
koperasi, pengelola koperasi, bahwa kami memiliki program-program yang bisa dimanfaatkan dan bisa dikerjasamakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini nanti juga akan hadir narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin akan menyampaikan secara detail ada potensi-potensi kemitraan yang bisa dibangun antara koperasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Di satu sisi dari nomenklaturnya pasti kita mengetahui bahwa BPJS itu terkait dengan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan dan sebagainya terkait dengan karyawan ataupun anggota koperasi. Nah, bagaimana nanti teknisnya kemitraan antara koperasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, nanti Bu Murniati atau yang mewakili nanti bisa menjelaskan bagaimana kemitraan yang bisa dibangun antara koperasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya kira dua pemateri hari ini akan menyampaikan informasi-informasi yang cukup strategis yang bisa menjadi role model, bisa menjadi peluang-peluang baru bagi koperasi untuk membangun kemitraan bisnis ke depan yang lebih kuat. Nah, saya berpesan nanti para peserta bisa mengikuti dengan seksama penyampaian dari narasumber dan memanfaatkan webinar ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan insight, informasi, dan juga mungkin menjadi inspirasi ke depan bagaimana mengembangkan dan memperkuat bisnis koperasi. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber, kepada Kepala UPT Pelatihan Koperasi beserta seluruh jajaran panitia dan pejabat UPTD Pelatihan Koperasi dan juga Bapak Ibu para peserta dari dinas maupun dari gerakan koperasi yang pada hari ini mengikuti webinar. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Dan untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar potensi kemitraan bisnis bagi koperasi pada hari ini dinyatakan dibuka secara resmi. Semoga kegiatan yang kita lakukan ini membawa berkah, membawa dampak bagi koperasi, masyarakat, dan juga pemerintah pada khususnya. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kadis. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua urusannya Ibu hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum pemateri pertama kita tampilkan, saya ingatkan kembali untuk link absen, link materi, dan link untuk mendapatkan sertifikat akan di-share di akhir kegiatan ya Ibu Bapak. Jadi untuk email diusahakan itu email yang aktif. Jadi untuk kendala untuk nge-share sertifikat tidak ada terkendala lagi. Terima kasih. Untuk memberi materi pertama kepada Ibu Murniati, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Samarinda, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak. Mari Ibu. Mbak Agustin. Saya tuh mau ganti virtual backgroundnya, nggak sempat udah lah ya. Sudah Eh, ada kami share Ibu untuk backgroundnya. ada, Silahkan. nggak tahu nih Iya. semana filenya lagi tak download tapi nggak bisa. Baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas DP 2 KUKM Provinsi Kalimantan Timur, Bu Heni Purwaningsih SSI MSI. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih sudah berkenan. Terima kasih saya diundang di kegiatan ini Bu sebagai narasumber. Walaupun izin nanti Bu Heni, saya sebentar saja nanti berlari lagi. Karena ternyata saya tuh kan ada minta audiensi dengan Bu Wali Kota nah, terkait Ya, kepesertaan PKK, Dasa Wisma dan lain-lain. Ternyata di ACC hari ini jam 11. Nah jadi siap. kemungkinan saya dari kantor mungkin Iya, 10 menit nyampe aja lah ke Jalan iya, Ayu itu kan. siap. Ya, Iya, G. Nanti mungkin saya izin ya Bu. siap. Lanjut nanti ada Pak Ali untuk diskusi dan ada tim saya juga ada Mbak Husnul dan yang lain ada di sini semua. Uh, Ya, uh. Nggih, mungkin itu Bu. Nah, seluruh panitia kegiatan pada hari ini, kemudian juga narasumber Pak Priyanto, Ketua Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri sebagai narasumber. Kemudian di sini juga ada Ibu Moderator, Ibu Desi Agustin SE. Baik. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Murniati. Alhamdulillah saya dipercayakan menjadi Kepala BPJS Kerjaan Samarinda. Sekitar bulan November saya mendarat di Samarinda. Tapi ini saya orang baru stok lama. Orang baru stok lama maksudnya apa? Dulu yang satu stafnya memang di Samarinda. Dari tahun 94 sampai 97. Kemudian 98 saya pindah ke Banjarmasin. Saya orang Samarinda. Rumah masih ada di Pripa, rumah Kai tapi home base saya di Banjarmasin karena saya udah kelamaan di Banjar jadi bikin rumah lah di sana. Jadi alhamdulillah saya bisa bergabung di sini. Kemudian kami luar biasa didukung oleh Dinas Koperasi, Dinas DP 2 KUKM. Ini luar biasa Bu Heni dan tim ya. Kami selalu apa namanya berkolaborasi dalam segala macam kegiatan yang memang terkait hal ini tentunya Bapak Ibu semua ada yang mendasari yaitu Inpres 2 tahun 2021 di mana di situ Presiden eh, meminta kepada seluruh kementerian, badan, kepala daerah dan lain-lain untuk mendukung program BPJS Kerjaan, salah satunya kepada Kementerian Koperasi untuk berkolaborasi dengan BPJS Kerjaan. Kemudian lahirlah ada MOU dari Kementerian Koperasi dengan BPJS Kerjaan di pusat. Kemudian turun lagi di kita ada PKS ya Bu Heni yang baru ditandatangani kemarin bulan ini bulan terakhir kemarin ya saya lupa di depan Pak Gubernur di Balikpapan. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama terkait dengan beberapa rencana kerja kita terkait kepesertaan BPJS Kerjaan maupun utamanya yaitu perlindungan bagi para peserta pekerja karena BPJS Kerjaan itu tugasnya adalah melindungi seluruh pekerja Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua yang berhadir, tadi saya lihat dari PPU, dari Dinas Koperasi dan lain-lain yang berhadir di ruang Zoom. BPJS itu ada dua, yaitu BPJS Tenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mungkin boleh ada yang bantu saya share screen ya. Teman-teman dari BPJS kah atau dari Dinas Perdagangan yang share screen? Kalau dari kita, tolong Mbak Husnul di share screen, bantu. Nah, Bapak Ibu semua, eh, BPJS Kerjaan itu memang didasari oleh Undang-Undang 24 tahun 2020, 2011 yang tentunya bermuara daripada Undang-Undang Dasar 45 tahun 1945 di pasal 34 dan pasal 28 ya Bapak Ibu semua. Kemudian juga ada undang-undang terkait SJSN di Undang-Undang 30 ya tahun 2003 ya kalau tidak salah. Kemudian ada Undang-Undang 24 tadi yang saya sampaikan di 2011 ya terkait pembentukan dua BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau kesehatan itu Bapak Ibu dulu PT Askes ya. Asuransi kesehatan yang dulu menangani pegawai negeri, namun setelah dia berubah menjadi badan, dulu Persero menjadi badan atau BPJS ya, itu baru melindungi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya yang bekerja saja, tidak hanya PNS saja, tapi swasta dan informal lainnya juga bisa mendaftar BPJS Kesehatan, bahkan seluruh masyarakat Indonesia dari yang baru lahir sampai yang sudah manula.
Nah, itu perlu digarisbawahi. Bebannya memang berat karena seluruh rakyat Indonesia yang wajib untuk dilindungi. Namun programnya hanya satu yang terkait kesehatan, yaitu penyakit-penyakit alamiah yang kita alami. Maka ranahnya untuk pengobatannya ada di BPJS Kesehatan. Nah, kalau ketenaga kerjaan sebenarnya perlu digarisbawahi, dia hanya melindungi pekerja ya Bapak Ibu. Sektornya itu ada empat, sektor penerima upah. Penerima upah itu nanti untuk para pengurus koperasi. Karena kita hari ini bicaranya ruang lingkupnya koperasi, jadi penerima upah itu masuk di ranahnya koperasi, yang di ranahnya pengurus ya Bapak Ibu. Semua pengurus itu wajib masuk di kepesertaan penerima upah, pekerja penerima upah, yang mana mereka wajib mengikuti sampai dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Yang satunya lagi itu BPU ya Bapak Ibu semua. Tolong di ini teman-teman, asrotnya siapa nih? Ah, kemudian BPU juga apa namanya? Ada yang namanya bukan penerima upah, itu nanti anggota koperasi. Nanti kita bedakan yang penerima upah yang mana, yang bukan penerima upah yang mana. Karena iurannya juga berbeda, walaupun kemanfaatannya sama. Kemanfaatannya sama, ya karena eh, kemanfaatan di jaminan sosial itu tidak boleh membedakan. Nah, kemudian program yang kami jalankan itu ada empat. Coba balik lagi ke tadi yang mana, yang program ada nggak? Programnya ada empat ya. Programnya itu ada yang namanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, kecelakaan kerja dan jaminan pensiun. Bahkan sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya kemudian juga dengan adanya PP 37 2023 dan PP nomor 6 tahun 2025, kita itu juga mendapatkan satu lagi beban perlindungan terkait kehilangan pekerjaan. Jadi izin kalau misalnya nanti ada koperasi tutup, ya, mem-PHK semua karyawan di luar dari anggota ya, maksudnya pengurus ya. Maka nanti di ke BPJS Kerjaan akan dapat selama 6 bulan dibayarin gajinya 60% dari yang terlapor di kita. Kalau terlapor 5 juta, berarti 60%-nya itu 33 jutaan selama 6 bulan, selama dia mencari pekerjaan dengan mengisi aplikasi siap kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, program kami ini yang terakhir itu gratis, tidak ada biaya, tidak ada iuran dari pekerja maupun dari si pekerja itu sendiri maupun dari pemberi kerjanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau program kami tadi sangat berat ya. Kalau BPJS Kesehatan kan dia hanya kesehatan. Kalau di kami itu tadi ada empat yang benar-benar harus kami tangani dengan baik, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, untuk yang pengurus koperasi nanti perlu adanya perlindungan ini Bapak Ibu, supaya mereka yang bekerja di koperasi ini juga tenang dalam beraktivitas untuk membangun perekonomian, membesarkan koperasinya, memberikan kemanfaatan buat masyarakat. Namun jaminan sosialnya mereka juga ada. Supaya kalau pada saat mereka berkegiatan, mereka mengalami kecelakaan kerja, BPJS Kerjaan yang akan memberikan kemanfaatannya berupa pengobatan, berupa santunan kecacatan, bahkan santunan kematian dan beasiswa anak. Termasuk juga apabila nanti pengurus koperasi ada yang meninggal dunia, BPJS Kerjaan memberikan santunan kematian akibat meninggal alamiah atau meninggal di luar kecelakaan kerja. Bahkan juga ada jaminan hari tua yang pada saat nanti pengurus koperasi itu keluar dari BPJS Kerjaan, berhenti di koperasi, mungkin keluar atau memasuki usia pensiun atau meninggal dunia, maka hari tuanya pun akan kita bayarkan kepada si penerimanya atau kepada ahli warisnya. Bahkan ada jaminan pensiun lagi Bapak Ibu. Jaminan pensiun itu nanti diberikan pada saat si pengurus koperasi ini pensiun mengikuti peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2015. Kemanfaatannya ada yang lamsam maupun yang berkala seperti PNS. Nah, jadi ini program kami yang kami tanganin untuk yang penerima upah. Nah, nanti kalau untuk anggota Bapak Ibu, anggota itu nggak perlu sampai jaminan pensiun. Anggota cukup dari boleh kecelakaan dan kematian saja, dua program. Boleh juga ditambah JHT. Nah, jadi ini ada dua, nanti ada dua ini ya untuk perlindungan supaya anggota-anggota koperasi ini juga, dalam mungkin kalau dia misalnya ada berkegiatan di situ, dia ada usaha-usaha juga dan lain-lain, dia dalam bekerja juga bisa tenang. Kemudian kalau misalnya ada koperasi yang memberikan modal dan lain-lain, dengan adanya jaminan sosial, tentunya keberlanjutan dari modal itu sendiri, ke apa ya, ketertiban dalam mengangsur dan lain-lain dengan memiliki jaminan sosial itu bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu,
kita itu dengan dua program ini, ya, dua sektor ya, penerima upah dan bukan penerima upah. Kemudian ada lagi sektor yang ketiga, yaitu sektor jasa konstruksi. Kalau misalnya koperasi kita bergerak di bidang ada konstruksi atau pengadaan barang dan jasa, pekerjaan fisik, nah nanti bisa mendaftarkan pekerjaan-pekerjaan fisiknya menjadi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ke dalam sektor jasa konstruksi. Atau membuat koperasi, ini kita juga kecolongan kayaknya Bu Heni, ada pembangunan-pembangunan koperasi merah putih, ya kan? Tapi saya rasa nasi di Kaltim masih belum semua ya, Bu ya. Nah, itu wajib ada BPJS Kerjaannya harusnya, ya. Jadi tukang-tukang yang membuat pekerjaan itu dilindungi oleh BPJS Kerjaan. Yang membayar siapa? Pihak ininya, kontraktornya. Bukan bukan pengguna ya, tapi penyedia, yaitu kontraktor atau subkontraktor yang memberikan perlindungan terhadap tukang-tukang yang melindungi yang mengerjakan pekerjaan pembuatan koperasi, membangun membangun gedung koperasi, membangun gedung apa namanya, mungkin ada gedung-gedung rumah kemasan atau gedung apapun yang berhubungan dengan koperasi maupun dengan dinas perdagangan. Jadi ada lagi yang namanya sektor konstruksi. Yang keempat ada sektor yang namanya sektor PMI atau pekerja migran Indonesia. Itu bagi teman-teman kita yang ke luar negeri jadi TKI, TKW, itu juga ada perlindungan BPJS Kerjaan. Cuman hari ini ruang lingkup kita hanya membahas terkait dengan mungkin dua program yang fokus ditambah lagi terkait konstruksi dengan pembangunan-pembangunan nanti dengan adanya KDMP. Ya rasa bangunan KDMP kan belum berdiri semua ya. Nah, nanti dia wajib KDMP ini ada perlindungan jasa konstruksinya. Siapa apa namanya penggunanya anggaran membangun itu harus mewajibkan kontraktornya, pihak kontraktor untuk membayarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, itu dia. Nanti kita akan bersurat ke Dinas Koperasi terkait ini supaya kalau ada pembangunan-pembangunan KDMP itu sudah ada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Baik, kita sekarang ngebahas terkait dua program kecelakaan kerja dan kematian yang ada di bahkan hari tua yang ada bagi pengurus koperasi maupun di anggota. Lanjut teman-teman. Mm-mm. Oke, surat edaran dulu ya. Di kita tuh memang sudah ada surat edaran kayaknya Bu Heni di sekitar tahun 2023. Itu edaran tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Cuman belum kita ini lagi ya, perbaharui lagi ya. Mudah-mudahan dengan segera bisa kita perbaharui. Surat edaran terkait dengan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di bidang pelaku usaha IKM, UMKM, koperasi, ekosistem pasar, asosiasi pedagang, pengusaha pasar, dan toko modern. Lanjut isinya apa aja? Berarti semua wajib ya Bapak Ibu untuk mendaftarkan pengurusnya maupun anggotanya. Kewajiban pelaku Dinas Koperasi Mikro ini ada semua di sini. Lanjut, lanjut. Nah, ini dia programnya. Ya baik Bapak Ibu. Nanti mekanismenya kolaborasi kita adalah koperasi. Koperasi ini secara aturan kami mengemban aturan dari pemerintah bisa menjadi agen korporasi nantinya dengan BPJS Kerjaan. Kami akan memberikan aplikasi yang namanya SPP ISIP apa namanya ya saya lupa nah teman-teman Mbak Husnul SPP Mitra. Ah, jadi nanti ada sistem pendaftaran ya pekerja itu namanya SPP Mitra. Jadi koperasi pun bisa menjadi mitra BPJS Kerjaan sebagai penggerak jaminan sosial. Nah, kalau untuk pengurus koperasi sendiri wajib mengikuti minimal 3 program. Sampai kecelakaan kerja, kematian, hari tua, bahkan boleh sampai ikut sampai dengan jaminan pensiun. Keuntungan dari pengurus koperasi ini adalah selain ada perlindungan kecelakaan kerjanya, ada perlindungan kematiannya, ada perlindungan hari tuanya, bahkan ada lagi yang lebih mantap lagi bagi nanti pengurus koperasi yang sudah menjadi peserta BPJS Kerjaan minimal 1 tahun, dia mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kepemilikan rumah. Bunga rendah di bawah 10%. 3% flat selama 30 tahun maksimal, ditambah BR Repo. Nah, ini selalu di bawah 10% dan ini flat sampai dengan 30 tahun bagi peserta pengurus kita yang menjadi peserta BPJS Kerjaan minimal 1 tahun. Bagi yang mau beli rumah maksimal sama 100-500 juta, yang nggak ada DP rumah maksimal sampai 150 juta. Bahkan bagi pengurus koperasi nanti yang udah punya rumah,
mereka pengen renov rumah ya, pengen renov rumah atau mau nambah dapur, mau bikin carport, mau buat pagar rumah, atau mau meningkat rumah, boleh mengajukan ke BPJS Kerjaan melalui perbankan, BTN, BNI, BJB, ya kita kerjasama, itu maksimal sampai dengan 200 juta. Namun prosesnya semua ada di perbankan ya Bapak Ibu. Kita memberikan rekomendasi bahwa menyatakan Bapak Ibu itu adalah karyawan perusahaan, kemudian juga memiliki BPJS Kerjaan, sudah mengikuti minimal sampai dengan JHT, JKK, JKM, JHT, keikutsertaannya sudah minimal 1 tahun, perusahaannya tertib administrasi dan iuran. Nah, itu bisa didapatkan Bapak Ibu terkait dengan kemanfaatan tadi. Nah, kemudian manfaat yang ini diatur oleh pemerintah ya Bapak Ibu semua, dikemas dalam eh, di BPJS Kerjaan untuk kemudahan kepemilikan rumah. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk kalau untuk yang anggota, karena dia nanti masuknya ke bukan penerima upah, kepemilikan rumah masih belum diatur oleh pemerintah ya Bapak Ibu ya, untuk subsidi bunga ya. Nah, jadi masih kemanfaatan yang sesuai program saja. Nah, Bapak Ibu semua, kecelakaan kerja dan kematian yang diemban oleh BPJS Kerjaan untuk memberikan kemanfaatan kepada peserta, baik penerima upah, pengurus maupun bukan penerima upah anggota, itu kemanfaatannya sama. 42 juta kalau meninggal biasa, namun kalau untuk anggota ada sedikit diatur oleh Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2025. Kepesertaan anggota, nanti anggota koperasi itu BPU ya, bukan penerima upah. Yang iuran sebulannya itu Bapak Ibu hanya 16.800 ya. 10.000 kecelakaan kerjanya, 6.800 kematiannya. Nah, saat ini Bapak Ibu, ini lagi ada PP 50 terkait subsidi diskon iuran 16.800 menjadi 8.400 sampai dengan di Desember, dan mudah-mudahan diperpanjang oleh pemerintah. Udah murah, 16.800 dipermurah lagi. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki koperasi mau mendaftarkan anggotanya, disampaikan sekarang lagi ada penurunan ini ya, penurunan iuran dari pemerintah sebanyak 50%. Jadi 8.400. Aduh, kalau kita pikir 16.800 aja udah nggak secukup beli nasi itik yang di itu ya. Yang di mana sih? Yang di dekat Korpotek itu ya. Nah, nasi itik udah 30.000 ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau nasi itik gambut. Nah, kalau ini 16.800 saya rasa sangat murah. Nah, bahkan dipermurah lagi oleh pemerintah. Ada PP 50 kalau nggak salah itu terkait dengan relaksasi iuran. Dia hanya setengahnya aja. Kecelakaan kerja dan kematiannya setengah aja bayarnya. Nah, jadi nanti untuk yang anggota itu hanya bayar 8.400 per orang sampai dengan di Desember. Dengan kemanfaatan kalau meninggal dunia, untuk anggota yang bukan penerima upah, ini memang diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2025. Itu teman-teman tolong tampilkan foto-foto aja deh. Yang lagi pegang tolong, yang ada kematian yang kita serahkan ke koperasi. Saya sambil ngomong. Jadi Bapak Ibu, yang meninggal dunia untuk yang anggota, ya kalau ada anggota menjadi peserta kemudian meninggal dunia, 1 sampai dengan 3 bulan, yang meninggal, mana yang meninggal koperasi kan ada. Itu sebanyak 10 juta saja uang kubur yang dibayarkan untuk anggota ya, yang baru menjadi peserta 1 sampai dengan 3 bulan, itu dia hanya mendapatkan 10 juta uang kubur saja karena terbagi ya. 42 juta itu ada uang kubur 10 juta, santunan berkala dibayar sekaligus 12 juta, dan santunan kematiannya sebesar 20 juta ya. Nah, terus kalau untuk yang pengurus, walaupun baru terdaftar 1 bulan, meninggal dunia biasa atau alamiah, dia langsung dapat 42 juta. Karena yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2025 itu terkait yang BPU aja ya, yang dapat 10 juta kalau di bawah 4 bulan. 1 sampai 3 bulan kepesertaan dia hanya 10 juta kalau dia meninggal dunia. Namun, kalau sudah menjadi peserta di atas 3 bulan, kemudian dia meninggal dunia, maka ya ahli waris mendapatkan 42 juta. Ya. Kemudian, kalau kepesertaan itu udah mencapai 3 tahun berturut-turut mengikuti program BPJS Kerjaan, baik itu pengurus maupun anggota, kalau meninggal dunia sudah kepesertaan 3 tahun, maka mendapatkan beasiswa anak. Ya,
Beasiswa anak itu maksimal sampai 174 juta ya Bapak Ibu semua. Nah, tapi tidak dibayar langsam ya, dibayarkannya TK, SD, TK kecil sampai SD lulus, dua orang anak ya Bapak Ibu, anak PNS nih dua orang anak. Masing-masing dapatnya itu 1,5 juta ya setiap tahun sampai lulus SD dari TK kecil. SMP itu 2 juta masing-masing anak sampai lulus SMP 3 tahun. SMA 3 juta masing-masing anak sampai lulus SMA. Kemudian yang perguruan tinggi itu 5 tahun diberikan masing-masing anak dapat 12 juta tiap tahun. Kalau di total maksimal sampai 174 juta. Kalau yang anggota tadi iurannya sangat kecil cuma 16.800. Kalau meninggal biasa 42 juta. Kalau 42 juta dibagi 16.800 butuh mendapatkan pengumpulkan sekitar 208 tahun. Kalau bulan kayaknya ribuan bulan ya baru menemukan yang namanya angka 42 juta. Apalagi sekarang lagi relaksasi hanya 8.400. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau orang ikut BPJS Kerjaan, kalau nanya keuntungan kerugiannya, nggak ada ruginya Bapak Ibu. Pasti untung. Kenapa? Karena manusia nggak ada yang hidupnya bertahun-tahun, beratus tahun tuh nggak ada. Ya. Jadi insya Allah semua orang pasti dipanggil dalam keadaan kita berdoanya husnul khotimah dan juga adalah warisan buat anak cucu kita atau anak kita ya boleh-boleh buat bayar penguburan gitu ya. Syukur-syukur kalau ada hutangan kredit kredit-kreditan bisa dilunasin dengan apa namanya santunan BPJS Kerjaan 42 juta. Misal ada koperasi simpan pinjam yang masih ada pinjaman di koperasi, keluarga masih bisa melunasi pinjamannya, maka uang yang tadi dipinjamkan dana dari apa namanya ini bisa kembali kepada koperasi itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu eh, terkait dengan BPJS Kerjaan tadi, kita juga ada yang namanya pengobatan akibat kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja di BPJS Kerjaan itu baik yang program penerima upah untuk pengurus maupun yang bukan penerima upah untuk anggota. Itu pengobatannya sama unlimited ya Bapak Ibu, tidak ada batasan. Tolong teman-teman coba kasih saya gambar di sini. Ada kemarin kita mengobati orang sampai 9 tahun. Mana coba? Yang 9 tahun ada bukan 9 tahun, 7 tahun kalau nggak salah dari 2017 ya. 2015 dia baru siuman karena dia kena kena koma ya habis tabrakan koma pulang dari kerja ini ya. Ada karena kita unlimited ya sesuai PP 82 tahun 2019 penggantian kecelakaan kerja itu pengobatannya gratis di rumah sakit kelas 1 rumah sakit pemerintah. Kelas yang di swasta itu setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah. Seluruh rumah sakit kita bekerja sama, alhamdulillah, baik itu pemerintah maupun swasta. Obat-obatannya juga tidak generik, sesuai dengan kebutuhan medis dari dokter, beda dengan BPJS Kesehatan. Lamanya dirawat di rumah sakit juga tidak dibatasi oleh pemerintah. Jadi tidak seperti BPJS Kerjaan, Kesehatan ada batasan, kalau di kita tidak ada karena di PP 82 2019 unlimited, kemudian juga pengobatannya juga di rumah sakit tidak dibatasi selama kebutuhan medis seperti orang yang sekarang kita lihat di gambar. Ini ada yang pekerja dari penerima upah atau perusahaan ya, pulang kerja itu ditabrak. Ya, kemudian kena tulang leher dan punggung yang bersangkutan koma dari 2017 sampai dengan saat 2025 kemarin baru siuman dan saat ini masih pengobatan rawat jalan ya. Kita tidak tahu nanti habisnya berapa. BPJS Kerjaan sudah bisa hentikan karena memang itu sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga yang ojol. Nah, mungkin di anggota koperasi bisa jadi juga ada ojol dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, ini juga termasuk dalam perlindungan BPJS Kerjaan. Ini kemarin bayarnya 16.800 nih ojol ini kecelakaan kerja habis sampai 1,2 M ya. Kalau dilihat dari iurannya kalau kami itu asuransi mungkin sudah gulung tikar dari kemarin ya Bapak Ibu. Tapi karena ini jaminan sosial dan ini amanah perundang-undangan, amanah dari Undang-Undang Dasar 45, kami wajib apapun sesulit apapun kami untuk menyadarkan masyarakat, kami harus memberikan sosialisasi, edukasi, merangkul seluruh stakeholder baik itu pemerintah maupun swasta untuk menyebarluaskan kemanfaatan dan pentingnya jaminan sosial bagi pelaku-pelaku usaha. Jadi saat ini kita kadang-kadang lupa, kita sibuk dengan masalah ekonomi perusahaan kita atau koperasi kita atau usaha kita yang lain ya. Namun kita lupa memikirkan keselamatan kerja kita lupa dengan
apa yang akan terjadi kalau suatu hari ada terjadi bla 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 yang akan mengakibatkan merugikan usaha kita itu sendiri gitu. Nah, jadi itulah disitulah BPJS Tenagakerjaan hadir supaya ada ketenangan dalam berusaha, ada ketenangan dalam bekerja. Nah, ini salah satu contoh ya tadi orang-orang yang mendapatkan kecelakaan kerja. Di kecelakaan kerja itu ada empat ya, ada tiga ini ya, sembuh tanpa cacat, ya. Dia mendapatkan apa Bapak Ibu? Pengobatan yang unlimited juga, kemudian dapat juga kalau dia misalnya sembuh tanpa cacat, dia juga dapat namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Dibayar gajinya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau anggota tuh nanti dasarnya ada 1 juta. Jadi kalau ada anggota kita kecelakaan kerja, mungkin dirawat di rumah sakit sebulan, kemudian di rumah kata dokter harus istirahat 2 bulan. BPJS Kerjaan harus memberikan itu selama 3 bulan. Maka 3 bulan 3 juta nanti kita akan ganti upahnya gitu. Dibayarkan secara cash kepada yang bersangkutan melalui transfer ya. Tidak melalui koperasi ataupun perusahaan, tapi langsung kepada yang bersangkutan. Nah, kalau pengurus koperasi nanti beda. Kalau pengurus koperasi ada yang kecelakaan kerja, kemudian dia dirawat 1 bulan, dirumahkan mungkin berapa bulan gitu ya. Karena setahun pertama itu full 100% gaji ya diberikan oleh BPJS Kerjaan. Setelahnya selanjutnya sampai tahunan itu setengahnya. Nah, kalau misalnya nanti koperasi tentunya beda ya. Kalau koperasi mungkin ada yang bergaji 5 juta, pengurus atau ada yang UMK gitu. Nanti pengalinya itu. Jadi kalau misalnya dia 5 juta setiap bulan, kalau koperasi yang membayarkan upahnya walaupun dia sakit kecelakaan kerja tetap dibayar upahnya, maka uang yang dikeluarkan oleh koperasi tersebut diganti oleh BPJS Kerjaan. Jadi kalau setiap bulannya yang bersangkutan itu 3 bulan lah dia nggak bisa dirawat dan 4 bulan misalnya atau 5 bulan dia dirawat, kemudian dia istirahat, totalnya 8 bulan, maka nanti upah yang dilapor ke kami misalnya 4 juta atau 5 juta dikalikan 8. Kalau 4 juta kali 8, kalau 5 juta dikali 8 nanti kita bayarkan kepada pemberi kerjanya. Kalau pemberi kerjanya menggaji orang itu walaupun sakit di rumah digaji. Tapi kalau tidak menggaji, artinya dia dirumahkan karena dia sakit kecelakaan ya, tidak diberikan upah atau gaji setiap bulannya, maka upah tadi yang sementara tidak mampu bekerja kami serahkan kepada si pekerja itu sendiri gitu. Nah, jadi itulah kecelakaan kerja di kita. Kemudian ada lagi yang namanya, dan ini berlaku ya bagi yang cacat, bagi yang meninggal dunia pun tetap kita bayarkan, yang meninggal kecelakaan kerja nanti akan diterima oleh ahli waris. Nah, atau karena dia sebelumnya mungkin pernah dirawat gitu sebelum meninggal. Nah, kemudian ada lagi sana kayak dikejar-kejar ya, mohon maaf ya agak cepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi yang namanya kecelakaan kerja mengakibatkan cacat fungsi. Nanti dokter yang akan menghitungkan, nanti ada tabel, kalau ada pengalinya ya dari upah, maka nanti kita akan bayarkan juga kecacatannya selain pengobatan yang unlimited. Kalau cacat sebagian, nah seperti contoh nih di depan nih, kalau di depan ini kayaknya patah ya, ini penyembuhan aja beliau ini petani nih. Peserta BPJS Kerjaan, kemudian dia petani masuk ke dalam bukan penerima upah, tangannya masuk ke dalam traktor, kemudian lagi ngoperasiin traktor, tergiling di traktor, itu semua jarinya tuh, hampir semua tuh patah ya Bapak Ibu dioperasi. Kemarin habis sekitar 100 berapa tuh nggak kelihatan kecil banget. 153 apa 193 juta. Kita bayangkan kalau ada anggota koperasi atau pengurus koperasi kita yang mengalami hal seperti ini, tentunya akan membuat stres ya. Nah, membuat stres apalagi ada koperasi simpan pinjam ya, uang yang dipinjam buat usaha, buat berobat dipakai gitu ya, karena BPJS Kesehatan tidak akan tanggung ya kalau terkait yang kecelakaan kerja, yang ada modal habis, kemudian nggak bisa nyicil lagi, nggak bisa balikin ya, koperasi rugi. Nah itu dia. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Di anggota juga nih kan yang udah salah di Banjarmasin nih sebagai contoh ya. Nah lanjut lagi, ada lagi coba gambarnya. Atau kalau atlet sudah pasti lah ya. Lanjut lagi, ada lagi. Ada gambar lagi coba, kecelakaan kerja men ya. Kalau ini yang meninggal ya kemarin yang tadi saya sampaikan nih ada kok 45 juta, harusnya 42 juta. Nih ada Koperasi Sari Mandiri Berau nih. 3 jutanya itu hari tuanya ya Bapak Ibu. Dibayarkan, dibalikin ya beserta pengembangan, gak ada yang dikurangi kalau hari tua. Kemudian yang satunya lagi ini Komura Samarinda ya, 42 juta berarti dia tanpa JHT nih, hanya 2 program.
Dua program kecelakaan dan kematian saja. Kalau yang sebelah sini ada JHT-nya. Lanjut naik dulu lagi gambarnya. Oke. Ini ada lagi UKM kita nih, pedagang mainan di Pasar Sungai Dama ya. Suaminya meninggal, biasa sakit tadi yang 42 juta dapat nih. Karena lebih dari 3 bulan peserta dapat 42. Kalau di bawah 4 juta di bulan, 1 sampai 3 bulan itu kan 10 juta aja. Nah ini kita ada bayarkan. Lanjut. Sebelum saya sedikit lagi terkait JKK. Nah inilah Bapak Ibu ya, banyak sekali ya kemanfaatan BPJS Kerjaan. Ada pasar terapung di Banjarmasin itu kan kita menjadi peserta sekitar ada 450 orang pasar terapung di Samarinda, di Banjarmasin itu udah menjadi peserta BPJS Kerjaan. Ada anggotanya yang meninggal dapat 42 juta kemarin kita bayarkan secara simbolis. Nah lanjut Bapak Ibu, terkait tadi kecelakaan kerja, ada yang namanya kecelakaan kerja mengakibatkan cacat sebagian. Contoh cacat sebagian, coba turun. Saya ada gambar yang kakinya putus. Mana? Ada kakinya putus. Kayaknya di depan kan tadi lah. Nah, jadi ada salah satu pekerja informal pemasangan internet IndiHome kena strum, ya, kena strum, ya, strum ini apa listrik gitu ya, terbuka kabelnya. Kabelnya kebuka, kemudian ada tadi dek saya ada lihat tadi kakinya yang ini di sini apa di slide satunya ya? Di sini tadi ada. Nah, kena setrum, kemudian kena leher dan pinggang, lumpuh, kemudian terlilit lagi di kakinya. Kalau nggak salah sebelah kanan, sebelah kiri ya, kelilit. Akhirnya diputus kakinya, amputasi. Ya, diamputasi kakinya. Rasanya ada di sini, coba naik lagi. Diamputasi akhirnya kakinya. Habisnya sekitar hampir 1,5 miliar di Hermina dirawat. Ya, di Hermina dirawat, untung dia masuk ada secara mandiri 16.800, kemudian dia kecelakaan pemasangan di atap rumah naik ke atap rumah tuh kan. Nah, mereka dia mendapatkan perlindungan kita, alhamdulillah mendapatkan santunan kemarin pengobatan gratis di rumah sakit. Nah, di kelas 1 lagi diberi. Nah, karena dia masuk ke ruangan apa ya? Apa sih yang anu tuh khusus ya? Ke ruangan khusus. Kebetulan untuk kelas 1 dan tidak perlu nambah biaya lagi ya karena Hermina memang memberikan eksklusif buat BPJS Kerjaan. Kalau ada yang begini-begini bisa dinaikkan kelasnya gitu ya. Nah, jadi kemarin habis 1,5 miliar. Coba agak maju sedikit gambarnya nih. Agak maju ke depan tadi ada. Nah, itu nanti kaki palsunya kita ganti ya Bapak Ibu ya. Yang bisa digerakkan ya. Yang bisa digerakkan kemudian ada lagi eh, tangan palsu, kemudian juga gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, gigi, ya, ada semua nilainya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada nilainya di BPJS Kerjaan untuk perlindungan. Walaupun bayarnya tadi tidak sebungkus rokok aja nggak cukup gitu ya Bapak Ibu. Nah, saking murahnya ya. Nah, kemudian ada lagi kecelakaan kerja mengakibatkan cacat total tetap. Yang bersangkutan kecelakaan kerja, kemudian tidak bisa kerja lagi. Ada kemarin kita baru menetapkan satu orang pekerja kebun ya, dia tabrakan juga dan lumpuh ya, ditentukan oleh dokter penasehat. Kemudian kita membayarkan 56 dikali upah, ditambah santunan berkala 12 juta, ditambah santunan beasiswa tadi yang saya sampaikan seperti di depan. Nah, sangat luar biasa. Yang kesekian lagi ada meninggal akibat kecelakaan kerja. Meninggal akibat kecelakaan kerja ini beda dengan meninggal alamiah yang 42 juta ya. Dia meninggal akibat kecelakaan kerja ini, kalau untuk pengurus nanti dia 48 dikali upah dilapor di kami. Tapi kalau untuk anggota nanti 48 dikali 1 juta. Kurang lebih 70 juta ya, karena di dalamnya tuh ada santunan kematian kecelakaan kerjanya itu 48 dikali upah ditambah uang kubur 10 juta ditambah santunan berkala 12 juta, ditambah beasiswa anak lagi kita bayarkan langsung walaupun baru terdaftar 1 kali. Tapi kalau meninggal biasa, beasiswa anaknya baru dapat kalau sudah kepesertaan 3 tahun. Nah, ini kemanfaatan daripada tadi kecelakaan kerja ya Bapak Ibu. Kemudian juga biaya-biaya angkutan dari rumah dibawa pakai ambulan dari tempat kegiatan dia berusaha dibawa ke tempat ambulan itu ada juga ke tempat rumah sakit atau ke klinik dan lain-lain.
Lewat darat itu ada sekitar 3 juta, 5 juta, lewat sungai atau laut 2 juta, lewat udara 10 juta. Jadi ada penggantian juga. Semuanya dihargai oleh BPJS Kerjaan. Dan tidak ada membedakan kemanfaatan antara penerima upah, bukan penerima upah maupun jasa konstruksi ya. Jadi semua sama kemanfaatan. Yang beda satu aja tadi, meninggal biasa bagi anggota koperasi atau bukan penerima upah, dia 1 sampai 3 bulan kepesertaan hanya dapat 10 juta dulu, tapi setelah dia menjadi peserta 4 sampai selanjutnya dan meninggal dunia itu dia dapatnya 42 juta seperti seperti pengurus ya, seperti penerima upah gitu. Nah, saya mohon maaf, kayaknya ada JHT lagi nih karena jam 11 saya janji dengan Bu Wali. Udah lewat ya. Nah, nanti tolong Pak Ali, ada Pak Ali nggak di sini? Pak Ali, ada kabit saya nih. Pak Ali, Ya, ada Bu. Aman Bu. Pak Ali tolong dilanjutkan untuk JHT dan JP ya. Nah, tolong dibantu ini juga terkait dengan nanti diskusi ya. Saya tinggal dulu ya karena ada janji lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, berkah buat kita semua. Harapan kami adalah seluruh koperasi itu bisa menjadi peserta BPJS Kerjaan sesuai amanah perundang-undangan, termasuk juga anggotanya. Anggota kalau mau mendaftar bisa melalui koperasi itu sendiri dan bahkan koperasi pun bisa menjadi agen korporasi kita yang oleh pemerintah diberikan insentif melalui BPJS Kerjaan. Lumayan ya buat nambah pemasukan koperasi. Nanti mungkin Usnul tolong dijelaskan juga sedikit terkait korporasi ya Mbak Usnul. Ada Mbak Usnul ada? Ya, baik, Bu. Terkait keagenan korporasi untuk koperasi kita yang mau jadi agen korporasi supaya anggotanya itu bisa langsung didaftari menggunakan SIPP Mitra, maka nanti juga dapat fee kan, dapat insentif kan, bukan fee ya, kalau fee itu kayak gimana ya, nggak enak banget, insentif dari pemerintah gitu ya, ada sekitar 5% ya dari iuran yang masuk, itu nanti masuk ke koperasi gitu ya. Nah nanti ya dijelasin ya Mbak Usnul ya, tapi Ya, himbauan baik, saya Bu. adalah kalau saya sih sebelum saya tutup saya ada satu pantun ya, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Bapak Ibu semua, para ketua koperasi, para pengurus koperasi, para kepala-kepala dinas atau kepala-kepala yang membidangi perkoperasian, saya sangat berharap seluruh koperasi kita clear sudah terdaftar semua, ya, pengurusnya maupun anggotanya, ya. Nah, jadi kalau untuk lebih lanjut nanti bisa menghubungi rekan-rekan, nanti ditaruh aja nomor handphone kita di situ ya, Mbak Usnul ya, supaya Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi kita atau ke kantor cabang setempat, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak ngebut, padahal saya butuh waktu mungkin 1 jam lah minimal atau 2 jam belum selesai, tapi karena kita sudah ada janji juga dengan orang gitu harus saya berangkat dari sekarang. Bu Heni kalau masih ada di ruang Zoom saya izin pamit. Mudah-mudahan saya bisa diundang lagi dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan program BPJS Kerjaan untuk melindungi seluruh masyarakat pekerja kita bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kalimantan Timur. Terima kasih Bu Heni dan tim. Seluruh Bapak Ibu yang berhadir, saya mohon diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan lain-lain. Ya, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam ya, warahmatullahi Bapak Ibu ya. wabarakatuh. Saya mau berangkat dulu. Siap, terima Warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Baik. Muniarti. Iya, Hati-hati di lanjut ke Pak Ali ya, Pak jalan. Ali. Iya, Makasih. Siap, siap. Gih. Makasih. Mohon mohon izin Bapak Ibu dari BPJS, ini masih ada materi yang akan dijelaskan kah? Masih ada ya, Mbak? Untuk jam. Mohon izin kira-kira 10 sampai 15 menit cukupkah Bapak Ibu? Baik, aman, Mbak. Baik, siap. Karena akan ada materi kedua dari Kepala Koperasi ya Bapak. Mohon Ya. izin. Minta tolong diingatkan Siap, nanti, Mbak ya. siap. Untuk Terima kasih. ya, Mari Bapak. ya. Izin Bapak Ibu semua melanjutkan dari Bu Murni tadi. Yang program berikutnya yaitu jaminan hari tua. Jadi di sini iurannya pertama dapatnya nanti ketika sudah mau klaim ada namanya akumulasi iuran, uang iuran yang sudah ditabung sama Bapak Ibu. Kemudian ada plus hasil pengembangan, Pak. Kemudian dibayarnya bagaimana? Ini secara sekaligus Bapak. Jadi pada saat Bapak datang kantor kami, misalkan ada manual atau lewat lapak asik atau lewat Jemo, yaitu langsung dibayar, dihabiskan langsung Pak. Iuran plus pengembangan.
Kemudian yang terakhir ini ada bahasanya manfaat subsidi bunga perumahan. Mungkin yang disampaikan sama Bu Nurnya tadi Pak ya. Jadi eh, yang bisa mengambil untuk perumahan MLT tadi adalah yang memang ada program JHT-nya. Lanjut Mbak Husnul. Nah ini untuk eh, bunga deposito bank pemerintah. Jadi kalau yang untuk konvennya Bapak Ibu, untuk pengembangannya kita di atas rata-rata atau rate dari bunga deposito. Dan terbaru untuk TMT bulan Juli sampai Agustus ini minimal sudah sama Pak ya dengan repo bank pemerintah untuk depositonya. Tapi biasanya kami selalu di atas Pak, sampai 5 Pak. 5 4. Nah ini untuk yang bulan ini sama dengan bunga deposito. Di sini paling kiri Bapak Ibu ada namanya pengambilan JHT sebagian. Jadi program kami yang JHT selain mengambil apa namanya saldonya dengan berhenti kerja atau PHK, kami juga ada namanya 10% sama 30%. 10% ini yang penting masih aktif, kemudian 10 tahun kepesertaan, tapi kalau 30% memang ada kita kredit rumah Pak ya, ada apa bakinya di bank, jadi baru bisa mengambil yang namanya 30%. Sama-sama klip sebagian, tapi untuk ini, untuk JHT sebagian ini bunganya pajaknya nanti kena progresif Bapak Ibu ketika lewat dari 2 tahun kalender sejak pengambilan yang pertama. Lanjut Mbak Usnul, oh Mas Dery ganti. Nah ini yang tadi saya sampaikan Pak. Selain ada yang PHK, Bapak JHT juga ada yang namanya usia 56 tahun Bapak. Ya, jadi bisa Pak tidak hanya eh, berhenti kerja juga 56 juga bisa. Kemudian mengalami cacat total tetap untuk selama-lamanya. Misalkan kedua tangannya sudah nggak ada, kayak gitu-gitu, sudah hitungannya sudah termasuk dalam cacat total tetap, itu bisa mengambil saldonya. Meninggal dunia apalagi Bapak ya, tidak bekerja sudah pasti apa namanya karena meninggal dunia tidak ada pekerjaan lagi sudah bisa diambil. Mengundurkan diri Pak dan terkena PHK. Ini juga sama. Terakhir meninggalkan negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya. Pindah ke warga negara untuk Indonesia dan kembali ke negara asal untuk warga negara asing. Lanjut, Mas Dery, Mbak Usnul. Ini ada berapa slide lagi Mbak Usnul? Oke, ini untuk besaran iurannya. Jadi kalau kalau dari info dari apa namanya Ibu tadi dengan upah 1 juta mungkin ya, Mbak Usnul. Nah ini nanti sekitarnya mungkin yang paling atas ya Mbak Usnul ya. Iya, Oke, iuran siap. yang dasar upah 1 juta, iurannya 16.800 untuk program JKK dan JKM. Kalau pas JHT jadi 36.800 Bapak-Bapak. Lanjut, ini untuk cara pendaftarannya Bapak Ibu bisa langsung datang. Nah ini bisa juga melalui wadah. Ini untuk yang BPU Pak, bukan penerima upah. Yang tadi kayak petani, kemudian pedagang kayak itu gitu. Atau tadi member dari koperasi Pak ya, masuk bukan penerima upah. Nanti mendaftarkannya bisa sendiri-sendiri maupun dari wadah dan atau memang langsung ke Mbak Usnul juga bisa. Yang Mbak Usnul ya. Iya, bisa Pak. Oke. Kemudian setelah terdaftar Bapak Ibu akan mendapat bukti peserta Pak. Ini diterbitkannya 1 hari setelah diterima lengkap. Dan memang iuran dibayar Pak ya. Jangan sampai apa namanya daftar tapi lupa dengan membayarnya Pak. Jadi memang kami akan bisa mengcover sejak terdaftar. Terdaftar ini bahasanya memang sudah bayar, sudah mendaftar dan ada iurannya masuk sudah dalam sistem kami. Kemudian kartunya kapan diterbitkan? 7 hari Pak. Kemudian kalau ada perubahan Pak ya, ada waktu sekitar 7 hari Pak. Lanjut Mbak Usnul. Besar iurannya ini sama Pak yang tadi dengan lampiran PP tadi. Iuran juga dipilih sama peserta tergantung masing-masing, tapi tadi dijadikan dasar 1 juta tadi ya.
Kemudian cara pembayarannya, Pak. Nah, ini paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Bisa sendiri atau melalui wadah. Dan bisa lewat ini, Mbak ya. Lewat mobile banking juga bisa, Mbak Husnul. Iya, bisa lewat mobile banking, Indomaret, Alfamart, agen Ah, briling, sip. Mantap. dan Jadi lain-lain. dipermudah Bapak Ibu silakan. Kemudian lanjut. Alhamdulillah. Ini yang terakhir Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin terakhirnya lebih ke JHT tadi Pak ya. Nanti mungkin lebih ke diskusi aja sisa waktunya. Silakan Mbak Agustin atau Mbak Usul ada tambahan tadi Mbak? Mungkin Mbak silakan. Ya, makasih Pak Ali. Bapak Ibu, tambahan sedikit untuk keagenan korporasi yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Murni. Bagi anggota koperasi itu bisa Bapak Ibu didaftarkan ke dalam program BPU, yang mana penginputan pesertanya bisa melalui SIPP Mitra. Jadi BPJS Ketenagakerjaan bersama koperasi akan bekerja sama melalui PKS, keagenan korporasi, dan akan diberikan user untuk penginputan namanya SIPP Mitra, yang mana nanti eh, mendapatkan insentif 5% dari iurannya, seperti itu. Demikian Mbak Agustin untuk sedikit tambahannya. Siap. Mohon izin Bapak Ibu dari BPJS mungkin untuk sesi tanya jawabnya mungkin di akhir aja kali ya. Oke, Siap. siap Mbak Agustin. Siap. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk pemateri kedua, kita lanjut kepada eh, Bapak Priyanto, Ketua Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri. Kepada Bapak saya persilahkan. Siap. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas DPP UKM Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kepala UPTD Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kepala Kantor Cabang BPJS Samarinda beserta staf dan yang lainnya. Kemudian ini ada hadir juga yang kami hormati Dinas Koperasi dan UKM UKAR Kutai Kartanegara, Alhamdulillah. Dinas Koperasi dan UKM Kutai Timur, Dinas Koperasi dan UKM Samarinda, kemudian Dinas Alhamdulillah. Koperasi dan UKM Penajam. Dan yang kami hormati juga para penggerak koperasi di Kalimantan Timur yang hadir, dan ini kelihatannya ada yang hadir juga. Ini Ibu Pak Raja Ahmad Rozi dari PUPR PKPP dari Riau. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua diberikan kesehatan. Kemudian koperasi itu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, itu menjadi moto yang benar-benar kami tanamkan untuk masyarakat sebagai anggota koperasi. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Priyanto, Ketua Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri yang sudah 2 periode ini menjadi Ketua Koperasi, dan alhamdulillah terima kasih dari Disperindak Provinsi yang selama ini baik dari manajemen maupun pengelolaan keuangan, dan kami diberikan fasilitas untuk bisnis matching, dan kemarin sebelum kami mengirimkan pisang ke Jepang, kami mengirimkan pisang rebus yang diuji di lab UPTD. Alhamdulillah pisangnya hasilnya bagus dan bisa diterima di Jepang. Kemudian kami dari koperasi ini yang sudah berdiri mulai tahun 2016 hingga sekarang, itu yang pertama itu di bidang pertanian, tempo hari itu di Singkong. Kemudian di Singkong itu progresnya itu tidak bagus Bapak Ibu, mungkin dari segi manajemen kami maupun dari pangsa pasar yang belum siap menerima hasilnya, kami collab. Kemudian dari collab 2 tahun itu kami mencoba untuk bangkit lagi dari keterpurukan itu supaya kita percaya diri lagi, itu yang susah sebetulnya. Tapi alhamdulillah kami bisa bangkit sedikit demi sedikit. Alhamdulillah kami menjadi vendor tambang batu bara,
kemudian juga kami mengembangkan usaha di bidang transportasi, kami ada bus yang melayani dari pedesaan ke kota, dan tidak lupa kami saat ini sudah memberdayakan petani sebanyak 680 petani untuk ikut bergabung dengan cara kami memberdayakan kelompok-kelompok tani, khususnya di pisang, yang beranggotakan kurang lebih 680 orang itu. Selain itu juga Bapak Ibu, kami juga tetap berinovasi, tidak hanya sebatas hanya pertanian pisang, tetapi di pengolahan hasil dari pertanian, kami mencoba berinovasi yang nantinya menjadi produk turunan yang bisa dijual. Kalau kita untuk pemberdayaan di masyarakat, kita berbicaranya bukan pemberdayaan lagi untuk saat ini. Kita progresnya itu ke depan bagaimana mengembangkan usaha. Karena dengan begitu, koperasi yang notabene dari pengurus awalnya itu tidak ada honor, bisa menciptakan honor sendiri dari usaha koperasi itu sendiri. Dengan contoh, tempo hari kami dengan membuat usaha, akhirnya ada hasil, dan kemudian dari hasil itulah bisa memberikan honor pengurus selain SHU yang sudah disepakati bersama-sama. Baik, di sini mohon izin, apakah bisa minta tolong dibantu untuk share screen? Ya, tunggu sebentar teman-teman dari OPTD pelatihan untuk share screen-nya. Ya baik Bapak Ibu, untuk koperasi ini memang menjadi landasan hukum apabila kita sebelum melaksanakan kegiatan dan kemudian usaha apa yang mau kita tempuh itu kita mempelajari pangsa pasarnya dulu. Dan di sini dengan bergabungnya atau kerjasama antar koperasi itu menjadi kekuatan besar untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Nah, kerjasama ini antar koperasi itu tidak hanya lingkup hanya sekecamatan saja, sekabupaten saja, seprovinsi saja, tidak. Ini bisa melalui antar provinsi yang seperti kami laksanakan Bapak Ibu. Nah, ini untuk menjadi dasar hukumnya pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1982. Ya, kemudian untuk kepercayaan pengembangan dan atau efisiensi usaha, satu koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan koperasi lain atau bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru. Boleh dibilang ini koperasi bersama Bapak Ibu. Karena menjadi dasar hukum sudah ada dan kami juga sudah melaksanakan dari Koperasi Taruna Bina Mandiri yang beralamatkan di Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sudah bekerja sama dengan koperasi yang ada di Gresik untuk mensuplai bahan baku ataupun penjualan dari hasil pertanian. Yang dari Kaltim dibawa ke Jatim, yang dari Jatim dibawa ke Kaltim. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian slide berikutnya, next. Tantangan kerjasama antar koperasi Bapak Ibu, tentunya dengan kerjasama ini tentunya satu, saling percaya, itu nomor satu. Nomor kedua, wajib saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Karena apa? Kalau kita bekerja sama dengan koperasi lainnya, itu tentunya sudah ada sumber daya alam ataupun sumber daya yang lainnya. Contoh kita di Kaltim, sumber daya alam kita atau sumber dari hasil pertanian kita itu terbesar adalah pisang. Kemudian pangsa pasar yang terbesar itu ada di Jawa, dengan harga juga yang cukup lumayan mahal. Kalau kita berjibaku di Kaltim, harga tidak bisa bersaing Bapak Ibu. Dengan cara kami kerjasama dengan koperasi, saling percaya dan saling menguntungkan, di sana pangsa pasarnya lebih menjanjikan dan kemudian harga lebih mahal. Next, berikutnya Bapak.
Koperasi saling bekerja sama membangun ekonomi masyarakat, memang itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Tujuan utama itu dari masyarakat paling bawah, kita bentukkan koperasi, setelah membentuk koperasi, itulah menjadi soko gurunya ekonomi Indonesia. Kalau kita di desa, minta maaf sebelumnya, kami itu bukan KDMP, tetapi kami justru mensupport KDMP yang ada, pengurus yang ada. Ayo digerakkan lagi di sektor yang lainnya. Kalau contoh kami itu di bidang pertanian, monggo silahkan ambil kesempatan itu dan ambil peluang yang ada, monggo silahkan dikembangkan. Kalaupun masalah kerjasama, kita support, kita saling menguntungkan. Contoh misalnya untuk di bidang pertanian ataupun di UKM, UKM itu Bapak Ibu itu menjadi tonggak ekonomi masyarakat kecil. Jujur, saat COVID-19, semua usaha dibilang itu kolaps. Yang paling mendasar dan yang paling bertahan hingga saat ini itu adalah UKM. UKM itu sudah kelihatan jago banget. Karena apa? Sudah terbukti Bapak Ibu COVID kemarin. Travel, perhotelan, pariwisata, semua kolaps. Yang bertahan UKM. Dan itu terbukti Bapak Ibu. Nah, apalagi ditunjang dengan kerjasama antar koperasi. Dengan cara kerjasama ini bisa dibilang barter produk ataupun bisa mengembangkan ekonomi yang belum di sana tersentuh. Contoh misalnya ada sumber daya alam di sana, tetapi belum tersentuh, boleh dikerjasamakan antar koperasi, itu bisa jadi. Oke, next selanjutnya Bapak Ibu. Koperasi yang saling terhubung akan lebih kuat daripada koperasi yang berdiri sendiri, betul. Kalau kita single factor, itu sudah kami buktikan Bapak Ibu dengan perjalanan 4 tahun kami single factor. Nah, di situ tetap kami juga kuat, tetapi tidak sekuat jika kami itu saling kerjasama. Contoh, di Kaltim itu kekurangan telur, di Kaltim itu kekurangan buah, di Kaltim itu kekurangan tepung tapioka. Kalau kita tidak ada kerjasama antar koperasi yang ada di Jawa, itu berat untuk mendapatkan barangnya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah dengan adanya kerjasama itu, kebutuhan yang ada di Kaltim itu bisa disupport dari koperasi dari daerah Jawa. Begitu juga kebutuhan yang di Jawa tidak ada, adanya di Kaltim, kita suplai ke sana. Jadi sebetulnya di Kaltim ini Bapak Ibu potensinya itu sangat besar sekali yang bisa dijadikan rupiah. Namun saat ini kita enjoy dengan penghasilan yang sudah ada, sedangkan potensi yang lainnya itu masih sangat banyak sekali. Seperti contoh dari sawit, itu ada lidi sawit, ya kan? Mayoritas kalau di Kaltim sawit itu sangat luas, itu bisa dikembangkan dengan usaha lidi sawit. Kemudian untuk sektor pertanian, kalau untuk usaha, baik itu UKM maupun pertanian, pertanian itu insya Allah tidak ada matinya Bapak Ibu, karena apa? Pertanian itu sangat dibutuhkan dan itu kontinu kebutuhannya. Makanya jujur kami usaha di bidang pertanian. Kalaupun misalnya nanti ada sumber daya alamnya di sana belum tersentuh, monggo disonding. Kemudian bagaimana cara pengembangannya, sistemnya bagaimana, dengan cara kerjasama Bapak Ibu. Kalaupun toh kita single factor tadi, kita merasa bisa, tapi sendiri. Tetapi jika kita kerjasamakan antar koperasi akan jauh lebih baik dan kemudian akan jauh lebih kuat. Karena apa? Bersama-sama. Next, berikutnya. Koperasi tidak cukup hanya jadi besar, tetapi koperasi harus saling terhubung, bersatu kuat dan saling menguatkan. Betul Bapak Ibu? Jika koperasi itu saling terhubung, tentunya kebutuhan misalnya nih, koperasi di desa kami, itu butuh sembako ataupun LPG ataupun pupuk ataupun yang lainnya masih sangat kendala. Kemudian dikerjasamakan dengan koperasi yang ada,
itu bisa saling support, bisa saling mengisi. Dengan catatan tadi, saling percaya dan saling menguntungkan satu sama yang lain. Kebutuhan kita di sini sangat tinggi Bapak Ibu, baik itu sembako ataupun yang lainnya. Tetapi dari segi produsennya itu masih sangat minim. Dan untuk pelaku usahanya, khususnya di koperasi, ini masih sangat minim Bapak Ibu. Karena apa? Mereka lebih enjoy mengembangkan diri sendiri atau menjadi UKM. Tetapi setelah menjadi UKM tidak bisa mendapatkan support bahan baku ataupun bahan yang mau kita jual. Nah, kalau di koperasi ini semua terhubung dan kemudian menguatkan koperasi antar lainnya. Kalaupun misalnya koperasi kita ada di Kukar, kemudian bekerja sama dengan koperasi yang ada di Kutai Timur, bisa. Nah, tempo hari kami juga diminta Dinas Koperasi Kutai Kartanegara untuk pengembangan usaha lidi sawit. Nah, itu kemudian kemarin kami sounding untuk mesinnya, kemudian bahan bakunya dan bayarnya. Dan itu sudah jelas. Untuk saat ini kami bermainnya sampai di Medan, Bapak Ibu. Koperasi kami kerjasama dengan koperasi yang ada di Medan untuk penjualan lidi sawit. Nah, kemudian kalau misalnya koperasi kita di sini terkendala Pak, akses maupun permodalan. Kami Bapak Ibu dari 2016 itu kami collab, begitu baru usaha itu langsung collab Bapak Ibu, belum setahun. Nah, kemudian kami sempat 2 tahun vakum, kemudian kami bangun pelan-pelan. Setelah kami bisa bangkit, dari sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, kami mendapat kepercayaan dari bank. Nah, dari bank inilah kemudian disurvei tempat usaha kami. Kalaupun misalnya di tempat kami itu usahanya belum besar, kemudian disesuaikan dengan permodalan yang diberikan. Dan hingga saat ini kami juga kerjasamanya dengan kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Kaubun, Kaliurang, Sangkulirang, itu sudah mendapatkan pembiayaan modal tanpa jaminan melalui KUR Bank BPD itu 10 miliar. Nah, kemudian untuk pengembangan usaha itu Bapak Ibu, kalaupun toh misalnya ada kendala, jangan dijadikan alasan untuk tidak berkembangnya suatu koperasi. Kalau memang ada kendala, itu menjadi acuan dan menjadi penyemangat para pengurus untuk bagaimana keluar dari kendala dan mencarikan solusi kendala itu. Tentunya dengan perjalanan koperasi kami itu banyak kendala. Kendalanya apa dulu? Tempatnya jauh, nggak ada jaringan internet, nggak ada PLN. Jalanan masih rusak. Alhamdulillah untuk saat ini jalanan sudah bagus. Kemudian internet sudah masuk. PLN sudah masuk. Nah, dari kendala-kendala seperti itu kita tidak bisa, karena kendala kami tidak mau usaha, tidak. Justru dengan kendala itulah kita harus berusaha sekuat mungkin supaya pemerintah juga melihat ke koperasi kita di daerah kita masih ternyata kendala, supaya diperhatikan. Begitu Bapak Ibu. Dari koperasi itu Bapak Ibu, yang dulunya kami tidak ada honor, alhamdulillah sudah dapat honor. Itu nomor 1. Kami nggak ada yang digaji, tapi honor. Dan honor itu pun diambilkan dari hasil usaha kami. Gitu. Kami tidak ada yang digaji pengurus, tetapi honor. Itu Bapak Ibu. Jadi mindset pengurus koperasi itu ketika sudah beralih ke berapa ya gaji pengurus koperasi. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Tetapi ketika mindset pengurus, saya harus bisa membesarkan koperasi dengan cara kerjasama dengan koperasi lainnya, sehingga koperasi itu bisa mendapatkan hasil. Nah, diambilkanlah dari hasil itu sebagai honor pengurus. Dan besaran honor pengurus itu tidak kami patok setiap bulan 5 juta, tidak. Itu diambilkan profit untuk membayar honor pengurus, gitu Bapak Ibu. Nah, begitu juga untuk di SHU-nya. Jadi setiap tahun itu SHU-nya kami itu tidak tentu, tidak pasti. Maksudnya kalau misalnya SHU-nya itu 2 miliar, tidak 2 miliar terus setiap tahun, gitu. Bisa naik, bisa turun. Tapi alhamdulillahnya trendingnya naik. Next.
bentuk kerjasama, membeli bersama, menjual bersama, membiayai bersama. Nah, inilah yang dikategorikan kolaborasi atau bentuk kerjasama antar koperasi, Bapak Ibu. Seandainya koperasi kita itu mau pengembangan usaha di salah satu sektor, misalnya di lidi sawit. Nah, di sini ada 3 koperasi, koperasi A, koperasi B, koperasi C. Menggabungkan modal dengan RAB misalnya 500 juta. 500 juta itu untuk modal pembelian alat, kemudian pembelian bahan baku, kemudian untuk operasional. Nah, dari 3 koperasi inilah royongan untuk modal bareng-bareng, dan kemudian siapa yang diberdayakan? Tentunya anggota koperasi atau masyarakat sekitar kita. Dengan begitu, ekonomi itu langsung tersentuh di masyarakat kita dan anggota koperasi kita, Bapak Ibu. Contoh kecil aja tadi yang saya sampaikan itu usaha satu aja, lidi sawit. Potensi di Kalimantan Timur sangat besar, dan itu belum sepenuhnya itu dikelola dari koperasi. Dari koperasi yang ada, itu luar biasa banget Bapak Ibu. Kalaupun toh kuota dalam per bulannya 56 ton itu paling minim. Nah, bisa sampai 260 ton per bulan. Nah, kemudian kalaupun masalah permodalan, Pak, koperasi kami kan masih kecil, Pak. Belum ada modal segitu banyaknya, Pak. Gampang. Yang penting ada niat dulu usaha. Kalaupun sudah ada usaha kecil-kecilan, itu bisa menjadi jaminan dari perbankan. Alhamdulillah kami juga dipercaya dari OJK, dan terima kasih juga dari Bank Indonesia. Kami selama ini diberi saran arahan untuk pengembangan usaha kecil menengah maupun di sektor pertanian. Nah, di sini tentunya khususnya di Kalimantan Timur, banyak teman-teman dari koperasi, dari perkebunan, dari UKM. Nah, di sini kemarin dari UKM itu produk seperti ablang, kemudian produk yang lainnya kita kirim ke Dubai, Bapak Ibu. Nah, kebetulan kemarin juga teman-teman dari koperasi di Bontang mohon arahan melalui Pupuk Kaltim PKT Bontang. Ya, kemarin mohon arahan, saran, kemarin akan ada pembinaan teman-teman UKM yang ada di Bontang. Alhamdulillah on progress. Adapun seperti itu, kalau memang ada potensi, namun masih ada kendala, monggo kita sharing. Dan kemudian untuk pengembangan usaha kecil menengah, tentunya saat masih terbuka lebar, khususnya kita di Kaltim, karena apa? Contoh seperti pakan ayam petelur, itu juga masih sangat minim, pengembangan usaha ayam petelur, itu sangat terbuka pasarnya, namun kita masih terkendala. Terkendalanya di mana? Mungkin saat ini kita masih enjoy dengan usaha yang ada, penghasilan yang ada, sehingga sektor yang lainnya itu masih belum terfikirkan. Banyak sekali usaha-usaha yang terbuka sebetulnya di Kaltim, apalagi kalau kami itu ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada sedikit rasa iri kami. Kenapa? Di Kaltim itu potensinya luar biasa banget gitu. Tetapi ketika kita di Jawa, jangankan koperasi, industri rumah tangga atau UKM itu Bapak Ibu, mereka semua mengembangkan usaha kecil. Nah, sehingga ekonomi mereka tertata mulai dari bawah, mulai dari UKM-nya, kemudian sampai ke marketingnya. Nah, harapan kami, ayo kita bangun koperasi yang ada, kita kembangkan, kita besarkan usaha yang ada, jangan kita berkutat pada satu sektor. Dari beberapa sektor itu bisa kita kembangkan, contoh seperti koperasi kami juga mengembangkan usaha di logistik untuk tambang batu bara, kemudian di transportasi, kemudian sektor di pertanian. Kita mengembangkan usaha yang ada itu Bapak Ibu dengan catatan usaha yang ada sudah kita jalankan, itu sudah settle. Gitu. Nah, kemudian dari berbagai usaha itu masing-masing ada manajer atau manajemen tersendiri. Jadi ada pertanggungjawaban ke pengurus, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apakah masih ada? Next, berikutnya. Sekian dan terima kasih. Ya mungkin itu penyampaian dari saya, Bapak Ibu.
mungkin izin moderator mungkin langsung bisa dibuka tanya jawab. Siapa tahu ada teman-teman dari pengurus koperasi atau penggerak koperasi lainnya mau menanyakan tentang hal baik itu koperasi ataupun BPJS tadi. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan dan Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pri atas semua penjelasannya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya tentang BPJS-an atau tentang apa aja yang dijelaskan dengan Pak Pri yang mungkin kurang jelas untuk anggota atau pengurus koperasi yang baru. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Boleh melalui chat atau raise hand ya Bapak Ibu, silahkan. Mungkin saya diawali dari saya ya untuk Ibu Husnul. Gimana Ibu, misalnya kan anak saya ini bisa dibilang sales ya Ibu. Bagaimana kalau mau daftar untuk ketenaga kerjaan? Mungkin persyaratannya apa saja Ibu? Baik, bagus. Nanti saya langsung jawab atau gimana? Langsung jawab ya. Mandiri. Iya, sales Iya, mandiri siap. ya. Iya, Iya, kalau sales mandiri itu bisa ikut di program BPU, Ibu. Bisa melalui saya, melalui aplikasi DMO, ataupun DMO. lewat kantor pos, Ibu. Agen BNI, Oh, siap. agen BNI 46 itu juga bisa. Oh, siap. Cukup Terima kasih. KTP saja. KTP saja. Itu ada batas umurnya atau maksimal umurnya tidak sih Ibu? Iya, untuk batas umur segmen bukan penerima upah itu belum 65 65 tahun. tahun. Siap, siap. Siap. Terima kasih Bu Husnul atas penjelasannya. Ya, mari masih saya tunggu untuk Bapak Ibu untuk bertanya tentang ke BPJS Ketenagakerjaannya atau mungkin ada yang kurang jelas atau kurang mantap dengan penjelasannya Pak Priyanto, boleh Ibu dipertanyakan izin kembali. saya mungkin bertanya di apa ke BPJS Tenaga Kerja mungkin Bu. Siap Bapak, siap silahkan. Jadi begini Bu, izin Bu apa Ibu Usnul di kampung kita itu kan ada koperasi Bu. Cuman koperasi itu kan mitra dengan perusahaan. Apa mereka itu kan ada namanya apa hasil plasma Bu, hasil plasma apa nama saya kepengen apa teman-teman di kampung itu biar biasa pengurusnya bisa ikut tenaga kerja apa koperasi tenaga kerjaan dan anggotanya itu kan lumayan banyak Bu dan orang-orang di kampung itu kan banyak yang tidak mempunyai apa BPJS tenaga kerja. Jadi baik tenaga kerja maupun di kesehatan. Jadi apa namanya biar mereka bisa didaftarkan jadi peserta BPJS baik tenaga kerja maupun kesehatan biar mereka bisa terlindungi. Terus apa namanya nih apa aja persyaratan dan bagaimana aja teknisnya Bu? Si, Bu. Oke, Pak Nur, untuk saran BPU, kalau misalnya tenaga kerjanya, nanti saya kasih template aja, Pak. Lebih mudah. Siap, Bu. Boleh nanti saya minta kontak Pak Nur ya. Boleh, boleh, boleh. Tinggi. Nah, untuk BPJS Kesehatan, karena beda lembaga, jadi beda lagi nih, Pak. Kami Siap, lembaga siap. yang beda, jadi kalau BPJS Kesehatan, beda lagi petugasnya. Siap, siap, Bu. Seperti Siap. itu, Pak Nur. Kita Oke. koordinasi aja mungkin, Bu. Nggak bisa kok. Ini tadi saya ke nomor WA Pak Nur ya. Boleh nanti di sharekan lewat operator, Bu. Siap, nanti izin saya bantu share ya Bapak. Oke. Ibu ada pertanyaan untuk dari Ibu Lilis SE. Untuk koperasi yang bekerja sama, pembukaan keuangan tetap masing-masing atau gimana ya? Mungkin ini ditunjukkan untuk Pak Priyanto kali ya. Monggo silakan. Ya. Ya, Pak Nur. Izin Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin kalau ini keuangan koperasi tentunya ya, ini pembentukan di koperasi bersama ya.
mungkin kalau masalah keuangan itu bisa, kalau namanya koperasi bersama itu kan dileburkan ya. Nanti menjadi koperasi A, koperasi B, koperasi C itu dilebur menjadi satu koperasi berbentuk badan hukum, maka masalah kalaupun keuangan ataupun permodalan itu bisa diolah seperti kepengurusan dari 3 koperasi tadi. Itu Ibu. Kan ada pembentukan pengurus juga itu nanti di 3 koperasi yang dilebur menjadi satu koperasi, dan kemudian kan dibentuk pengurus itu misalnya tadi tujuan usahanya apa, modalnya berapa, bikin RAB. Nah di situ jelas kepengurusannya itu juga cukup jelas juga. Terima kasih Ibu. Siap. Untuk Ibu Lilis, bagaimana penjelasan dari Pak Prianto? Apakah ada yang perlu dipertanyakan kembali? Baik, Bapak Ibu, untuk absen peserta, link absen peserta dan pematerinya sudah di-share ya Bapak Ibu. Boleh diisi dan saya akan mengingatkan kembali untuk emailnya mohon yang aktif. Jadi kami tidak sulit untuk menge-share materi dan sertifikatnya. Baik, Pak Prianto, kata Bu Lilis sementara cukup. Siap Bu. Mungkin Bapak Ibu yang hadir ada yang ingin bertanya kembali? Izin Bapak Ibu dari narasumber mungkin minta waktunya 5 sampai 10 menit. Bila tidak ada sesi tanya jawab, mungkin kita akhiri webinarnya ya. Mohon izin. Untuk Bapak RK Diskop UKM Kukar, izin untuk nanti bisa berkomunikasi dengan Bapak Prianto via WA. Terima kasih. Silakan Bapak, silakan. Itu sudah kami share juga nomor Bapak Prianto atau Ibu Husnul bagian staf BPJS Ketenagakerjaan. Silakan Bapak.
Sebelum kita akhiri, mungkin kita ada sesi foto bersama ya, Bapak Ibu. Untuk narasumber Ya, masih adakah? itu mungkin saya dari Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kutai Timur. Siap-siap. Baik, ya terima kasih kepada itu moderator. Salam kenal, saya Iskak Juarso, JF Ali Muda, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur. Itu salam kenal buat itu Pak Pri sebagai narasumber. Itu salam sehat Pak Pri. Ya, itu mohon maaf. Mungkin ada ketinggalan, tadi ada sempat itu ditugaskan oleh itu pimpinan di tempat yang lain. Itu boleh itu dijelaskan ke Pak Pri mungkin itu rantai pasoknya bagaimana dalam eh, itu mendapatkan itu pendanaan, itu kemitraan dalam itu fasilitasi itu pendanaan melalui APBD, melalui itu Danakur, itu perlakuannya itu seperti apa? Apakah itu untuk kepada anggota atau kepada kepada itu calon anggota? Lalu eh, itu sudah itu sampai itu di mana anunya itu progresnya apa di progres angsurannya apakah itu lancar atau bagaimana? Itu nanti mungkin itu bisa berkembang, Pak. Ya, ya terima kasih. Silakan Pak Pri. Baik, ya terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Kabit, terima kasih Pak Isa, salam Coba, Pak. sehat selalu Bapak. Baik, izin Bapak menjelaskan untuk permodalan koperasi yang notabene koperasi kami yang di sektor bidang pertanian. Untuk di sektor pertanian, Bapak mohon izin, kebetulan juga OJK Kalimantan Timur itu mempunyai proyek atau menjadi unggulan Kaltim itu pisang, maka yang diangkat sampai ke pusat itu adalah pisang. Melalui OJK juga program pisang tersebut progres dari awal hingga saat ini pendataan anggota maupun luas lahan itu juga sudah masuk dalam catatan OJK dan kemudian masalah permodalan di anggota koperasi itu dilihat dari satu Bapak sliknya atau lancar dan tidaknya apakah ada angsuran yang menunggak. Nah, gitu. Yang kedua, untuk fasilitas permodalan itu tanpa jaminan melalui bank BPD yang ditunjuk dari OJK, itu tanpa jaminan. Kemudian kalau 10 miliar itu kan besar, masa iya nggak ada jaminan? Koperasi yang jadi jaminan Bapak Ibu. Karena apa? Penjualan hasil pertanian dari anggota koperasi itu ke koperasi. Nah, makanya yang menjadi jaminan koperasi. Sedangkan di anggota koperasi, di petaninya itu tidak ada jaminan apapun. Gitu. Dan satu petani itu mendapatkan permodalan 42 juta. Kemudian untuk angsurannya dari awal sampai sekarang bagaimana? Alhamdulillah lancar. Karena sebelum adanya pinjaman ataupun permodalan dari OJK ataupun Bank BPD, teman-teman anggota koperasi ini memang sudah berlatar belakang usaha pertanian sudah berjalan, Bapak. Nah, kemudian kita akan pengembangan lagi anggota koperasi kita untuk pengembangan 250 hektar penanaman pisang kepok grecek yang posisi berada di Kaliurang Sangkulirang. Gitu. Mungkin itu izin Pak Iska. Terima kasih. Itu baik, Pri. Itu Pak Pri, nanti kami mungkin akan melakukan itu supervisi juga ya ke koperasi karena eh, sebagai koperasinya primer kabupaten kan, otomatis kami juga itu berkewajiban untuk itu mendorong itu koperasi ke arah yang lebih baik lagi. Ya, Siap, terima kasih Pak siap Pri. Bapak. Siap, siap. Terima kasih Bapak. Siap.
Siap, terima kasih Pak Pri untuk penjelasannya. Oh, ini dari Ibu Lilis ada pertanyaannya lagi. Untuk menemukan koperasi yang bisa match bermitra, gimana Pak Pri? Apakah ada grup untuk bernaungnya koperasi sehingga bisa terjadi transaksi timbal balik satu pihak sebagai pembeli dan penjual, bukan hanya searah dalam arti satu pembeli satu penjual. Mohon dijawab Pak Pri. Siap Ibu, mohon izin menjawab. Kalaupun kami posisi Koperasi Produsen Taruna Bina Mandiri, kebetulan ini juga sudah bergabung dengan teman-teman asosiasi koperasi ataupun kelompok usaha tani yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi tidak hanya kita berjualan, tetapi juga kita sambil belajar tata cara untuk membenahi manajemen koperasi kita. Tentunya bukannya kita sudah merasa paling bisa memanage apa yang ada di koperasi, tetapi kita masih haus akan pengetahuan koperasi di tempat lain. Di salah satu sisi kita jualan, di salah satu sisi juga kita menimba ilmu dari teman-teman pengurus koperasi yang ada di sana, Bapak Ibu. Nah, kalaupun misal kita bisa bermitra begitu, nah bermitra itu kan kita juga cukup harus konsisten, komitmen kan gitu ya. Baik apalagi kita juga background-nya atau latar belakangnya kan di bidang pertanian, tetap kita harus menjadi leader penggerak petani, kemudian kita juga bertanggung jawab terhadap hasil pertanian tersebut, menjaga komunikasi yang baik dengan mitra, dan kemudian kita juga bertanggung jawab sepenuhnya kepada teman-teman anggota koperasi maupun petani kita. Nah, kemudian oh iya ini timbal balik maksudnya masing-masing sebagai pembeli jual betul. Oh iya, betul. Betul Ibu, tempo hari kami difasilitasi dari Disprindakob melalui bidang kerjasama. Kami mendapatkan kerjasama dengan teman-teman pengurus koperasi yang dari Jawa Timur, yang kebetulan waktu itu eventnya ada di Balikpapan. Nah, kalaupun misalnya timbal balik yang didapat gitu ya, timbal balik yang didapat seperti kalau dari kami kan kami punya produk kami kan baik itu hasil pertanian maupun produk turunan, itu bisa dijual di daerah Jawa, dan kemudian teman-teman pengurus koperasi di Jawa juga minta imbal balik, mereka juga minta produknya agar bisa terjual di Kaltim, sama seperti itu. Nah, kemudian kalau masalah itu imbal balik ekonominya ya, kemudian kalau masalah imbal balik dari segi ilmunya, yaitu tadi kita sambil belajar juga ke sana, apa sih kekurangan kita kan gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita tata cara untuk memanage teman-teman pengurus agar kinerjanya lebih baik itu keuangan maupun cara mitra kita juga yang baik bagaimana. Nah gitu. Kemarin kita juga sudah usianya mau 3 tahun ini kita bermitra dengan teman-teman pengurus koperasi yang ada di Jawa Timur, khususnya di Batu, Malang maupun di Gresik. Nah itu kemarin juga kita sudah enjoy. Kalaupun tadi ada yang terselip Pak Ishak tadi mohon izin Pak Kabid, bagaimana caranya bisa mendapatkan bahan baku. Mungkin lebih spesifik lagi gini, bagaimana cara mendapatkan bahan baku yang konsisten, nah gitu. Karena kalau kita tidak kerjasama antar koperasi, Bapak Ibu mohon izin untuk mendapatkan barang entah itu misalnya telur ataupun tepung tapioka tidak bisa konsisten. Karena apa? Kita tidak tergabung dalam keanggotaan koperasi. Mereka juga punya pangsa pasar sendiri masalahnya begitu. Nah kalau kita sudah terjun di dunia usaha, kita kan tuntutannya nomor 1 harus konsisten. Nah gitu. Mau barang itu ada nggak ada, pangsa pasar tetap meminta barang pada kita. Nah gitu Bapak Ibu. Makanya dengan cara bermitra itu
kita bisa mendapatkan barang itu apa ya, produk ya. Produk itu bisa konsisten. Itu Bapak Ibu, mohon izin. Bagaimana Ibu Lilis? Apakah cukup penjelasan dari Pak Pri atau masih ada yang ingin dipertanyakan kembali? Wah, mantap katanya Pak. Siap, siap. Izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa sesi foto bersama ya, Bapak Ibu. Admin, apakah ready, Admin? Siap. Untuk Bapak Ibu, boleh sikap sempurna. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu, senyum lebarnya. 1, 2, 3. Siap. Ini sudah pukul 11.51 dan mungkin tidak ada lagi pertanyaan secara online. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya kembali, sudah kami cantumkan nomornya Bu Husnul dan Pak Prianto. Bila ada yang ingin bertanya kembali, boleh chat via WA dengan Bapak Ibu yang paling hebat ini ya, tentunya. Baik, mungkin saya sebagai moderator untuk webinar potensi kemitraan bisnis bagi koperasi hari ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk narasumber yang hebat-hebat, para peserta, anggota, pengurus koperasi yang meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehat selalu Bapak Ibu, dilancarkan semua urusannya. Mungkin saya akhiri webinar kali ini, webinar potensi kemitraan bisnis bagi koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.